Densus 88 berhadapan dengan 4 terduga teroris sekaligus. Seorang terduga teroris juga akhirnya ditembak mati oleh petugas. Dalam penangkapan ini total ada 6 teroris yang ditangkap, 4 diamankan, sementara 2 orang lainnya dinyatakan tewas. Ya, ini mungkin belum seberapa, tapi pun pasti ada nilainya. Ya, maksudnya dalam arti penghargaan dari dinas maupun kalau kita lihat ini sebagai sebuah ibadah, pasti sekecil apapun ada nilai amalan. Tiket sekolah perwira. Ya, nanti kita lihat. Jenderal, kan kemarin ada penangkapan teroris Jenderal di Lanteng sama saya oleh Densus 88. Ya, informasi itu benar. Kami dari Polda Lampung melakukan backup untuk mensupport kegiatan tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah di Lampung, saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran untuk tetap waspada, untuk tetap meningkatkan hubungan yang baik antara polisi masyarakat yang ada di Polda Lampung di provinsi Lampung. Jadi gue tersangka sekarang di Rumah Sakit Bayangkara yang lagi menjelang Lebaran ini, dan Ada imbauan dan menjelang mudik ini. Ada imbauan dan menjelang mudik, ya yang pertama mudiklah mudiklah dengan menggunakan jalur-jalur yang sudah disiapkan. Kemudian Densus 88 telah berhasil mengungkap ya persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius ya, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati Jenderal dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa, yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan nih Jenderal yang bersangkutan dari kelompok ini ya. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upik Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun ini yang Ya, Saudara, Densus 88 anti teror Polri menangkap total ada 6 orang terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah yang berada di Lampung, yang mana diduga para terduga teroris ini melarikan diri atau menempati sementara Lampung setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Kita sudah tersambung dengan wartawan lapangan dari Tribun Lampung, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya, Saudara, terkait sosok
siapa saja terduga pelaku ini dikenal oleh warga di wilayah Lampung. Halo, selamat sore Fajar. Bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 di Lampung ini. Silahkan dengan laporannya. Selamat sore nih ya. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan untuk aktivitas upaya penangkapan terduga teroris di wilayah Lampung. Untuk di wilayah Lampung Tengah sendiri, khususnya di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, pihak Densus 88 sudah melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi dengan aparatur kampung setempat, tepatnya kepada Kepala Kampung Sendang Baru, yaitu atas nama Basarudin sejak hari Selasa tanggal 12 April 2023. Untuk aktivitas pemantauan sendiri menggunakan kendaraan bermobil dengan target terduga teroris ada 5 orang yang terbagi di 2 titik. Nah, 2 titik tersebut berada di kebun hutan lindung register 22, walaupun titik lokasinya berada di wilayah Kabupaten Pringsewu, namun untuk akses menuju ke sana lebih dekat ditempuh melalui Lampung Tengah. Melakukan operasi dimulai dari Densus yang berjumlah sekitar 40 orang terjun untuk melakukan 2 kali penangkapan dalam 1 hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2023. Untuk penangkapan pertama, pihak Densus 88 berangkat dari titik lokasi Kampung Sendang Baru sekitar tiba di lokasi pukul 6.35 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam aksi penangkapan di titik pertama itu berada di wilayah register 22 dengan nama Waikiri. Dengan terduga teroris ada 1 orang yang dikenal oleh warga dengan nama Sambada. Dalam upaya penangkapan itu sempat terjadi kontak senjata, namun tidak berlangsung lama. Densus 88 menembak mati terduga teroris tersebut. Kemudian untuk upaya penangkapan kedua dilakukan di titik kedua, yaitu di kawasan register 22 yang bertepatan di daerah Brenung. Dalam upaya penangkapan tersebut terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam upaya penangkapan tersebut sempat terjadi kontak fisik, namun ada 1 anggota Densus 88 yang sempat terluka, sebab targetnya ada 4 orang. Dari kontak fisik tersebut, petugas Densus 88 menembak mati 1 orang terduga teroris dan 3 lainnya diamankan dan dalam keadaan hidup. Untuk proses evakuasi, pihak warga Kampung Sendang Baru mengerahkan anggota atau warga diberangkatkan ke kebun register 22 menggunakan kendaraan bermotor. Kedua jenazah terduga teroris dievakuasi dan diturunkan menggunakan kendaraan bermotor, lalu diangkut menggunakan ambulans menuju rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Ya, oke. Fajar, ini terduga teroris yang ditangkap di Lampung ini diduga merupakan DPO yang memang sudah melarikan diri begitu ya, dan berada di Lampung. Dari keterangan yang bisa Anda sampaikan, apakah ada saksi-saksi dari warga mengetahui keseharian dari para terduga terorisme ini? Baik nih ya, untuk aktivitas kedua teroris yang ditembak mati oleh Densus 88, kebetulan aktivitasnya sebagian besar dilakukan di wilayah Lampung Tengah, khususnya di Kampung Sendang Baru. Hal itu dibuktikan dengan keterangan beberapa warga dan kesaksian dari kepala kampungnya sendiri bernama Basarudin yang melihat dan sempat berbincang dengan kedua terduga teroris tersebut. Karena wilayahnya itu berdekatan dengan kampungnya, maka untuk proses terduga teroris tersebut mencari kebutuhan pokok, beraktivitas seperti sholat berjamaah, ataupun mengikuti kegiatan gotong royong dengan warga kampung dilakukan di Lampung Tengah. Kepala kampungnya sendiri, Basarudin, mengatakan bahwa yang bernama Sambada itu sempat membeli gas di tempatnya. Namun dirinya mengaku bahwa saat beraktivitas di kampung, ciri khas yang selalu ditunjukkan oleh Sambada selalu memakai masker selalu dan tidak ingin singgah lama-lama. Kemudian dari pengakuan salah satu warga lainnya bernama Supar, Sambada sering bertemu dengannya
di kebun register 22 sebab Sambada ini dikenal oleh warga selama 2,5 tahun di wilayah Lampung kopi sering jual. Jadi selama aktivitas kedua terduga tersangka ini, warga sama sekali tidak menyangka bahwa selain petani kopi, beliau ternyata adalah terduga teroris, dan kemarin warga sempat kaget saat dikabarkan tewas keduanya. Oke, Sambada yang memang dikenal oleh warga dan juga sempat melakukan aktivitas bersama dengan warga, begitu ya Fajar. Warga sendiri melihat sosok Sambada seperti apa selama ini sebelum akhirnya diketahui bahwa Sambada ini adalah seorang terduga teroris yang ternyata sedang melarikan diri setelah menjadi DPO? Baik nih ya, untuk dari keterangan warga tersebut, mereka mengaku bahwa hampir semua warga sepakat bahwa tidak ada hal yang mencurigakan dari kedua teroris tersebut. Pasalnya saat beraktivitas seperti biasa, bertemu di kebun, kemudian mencari bahan pokok dan menjual hasil panen, warga sama sekali tidak curiga. Yang mereka tahu bahwa Sambada ini adalah warga dari Jambi yang datang ke Lampung Tengah untuk membeli tanah di kebun hutan lindung register 22, kemudian mendapatkan tanah tersebut di wilayah yang ada di Pringsewu, kemudian bertani di sana sebagai petani kopi. Karena tempat tinggalnya adalah di pondok yang ada di kebun tersebut, jadi warga sering berjumpa di kebun atau ketika Sambada hendak ingin membeli kebutuhan pokok atau menjual hasil panennya. Selama berbincang dengan Sambada, beberapa warga mengaku bahwa topik obrolannya hanya seputar basa-basi singkat saja, seperti dari mana, kemudian apa yang dijual, berapa banyak, dan kondisi pertanian yang tengah dilakukan oleh Sambada. Oke, terima kasih banyak Fajar, wartawan Tribun Lampung. Saudara melaporkan langsung terkait sosok dari terduga teroris yang ditangkap dan diamankan oleh Densus 88 di Lampung. Fajar, terima kasih sekali lagi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, sebelumnya juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, juga telah membenarkan bahwa ada setidaknya 6 terduga teroris yang ditangkap dan diduga terafiliasi dengan teroris bom Bali 1 Zulkarnain. Bahkan terduga teroris ini juga membantu dan menyembunyikan Zulkarnain serta Upik. Keenamnya telah DPO, bahkan ada yang sejak 2005 silam. Terduga teroris pertama adalah NG, ini merupakan anggota JI yang menjadi DPO sejak 2016. NG sendiri merupakan tokoh sentral dalam kelompok tersebut dan bertugas melindungi dan menyembuhkan beberapa anggota kelompok JI lain. Tak hanya itu, NG juga menyimpan beberapa senjata api, ia bahkan membuat bunker atau bengkel perakitan senjata. Sementara itu, terduga teroris selanjutnya adalah PS yang memiliki peran untuk membantu NG. Lalu ada pula yakni ZK yang memiliki peran untuk menyembunyikan senjata, kemudian H yang merupakan DPO kasus konflik Poso. Terduga pelaku selanjutnya adalah AM dan KI yang juga berperan mempersiapkan senjata api. Densus 88 memastikan 6 terduga teroris yang ditangkap di Lampung adalah jaringan Jamaah Islamiyah. Kelompok ini memang memiliki riwayat dalam beberapa aksi terakhirnya. Tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api kelompok ini, Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini
membuat juga bunker, Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan Upi Lawanga. Itu sebenarnya buatan N alias BA ini. Senjatanya? Bunkernya ya, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah biasanya kita sebut ya, khususnya kepada anggota Polri. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini, kemudian kita lihat sebagai tokoh sentral yang memang harus kita segera tangkap. Gitu. Dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini adalah kelompok N alias BA dengan tersangka yang lain P, H, itu kita harapkan ini dapat memberikan menciptakan suasana Kamtibmas yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan terorisme. Oleh karena itu kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Jenderal untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kelompok ini. N alias BA, kemudian ada tersangka kedua yaitu saudara P, PS alias J ya. Sama Jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA, sehingga istilahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA tadi. Kemudian ada saudara ZK ya. Saudara ZK juga sama, lebih spesifik saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari itu. Ya. Adapun dua yang sudah saya ini ya, N alias BA, ZK sudah, PS, kemudian saudara H alias NB. Ini adalah DPO dari kasus konflik Poso yang kemudian bergabung dengan kelompok ini. Ini sama, masih dalam jaringan Jamaah Islamiyah juga. Kemudian ada tersangka AM. Tersangka AM itu sebagai anggota JI kelompok Lampung yang bergabung dengan kelompok ini yang sudah mempersiapkan merencanakan amaliyah dengan senjata api dan juga dengan KI. KI ini juga sama dengan AM. Jadi ada 6 itu yang ditangkap, 2 diantaranya harus diberikan tindakan tegas untuk melumpuhkan mereka karena melakukan perlawanan, yaitu saudara N alias BA dan saudara ZK yang kondisi terakhirnya meninggal dunia. Mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api jenis M16 yang sekarang berhasil kita. Perkara izin Pak. Sangat Pak. Ya Pak.
senjata yang digunakan oleh tersangka yang Pak Karo izin Pak. Pak. Ya Pak. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan UPI Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api kelompok ini, Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga bunker, Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan UPI Lawanga. Itu sebenarnya buatan N alias BA ini. senjatanya. Bunkernya ya, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah biasanya kita sebut ya, khususnya kepada anggota Polri. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini, kemudian kita lihat sebagai tokoh sentral yang memang harus kita segera tangkap. Dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini, kelompok N alias BA dengan tersangka yang lain P, H, itu kita harapkan ini dapat memberikan menciptakan suasana Kamtibmas yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan terorisme. Oleh karena itu kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kelompok ini. N alias BA, kemudian ada tersangka kedua yaitu saudara P, PS alias J ya. Sama, Jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA, sehingga istilahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA tadi. Kemudian ada saudara ZK ya. Saudara ZK juga sama, lebih spesifik saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari itu, ya. 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 Adapun dua yang
Saudara, terduga teroris yang ditangkap di Lampung memang kerap merencanakan penyerangan terhadap anggota polisi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar. Aswin menuturkan meski bermarkas di Lampung, namun aksi mereka bukan berarti dilakukan di Lampung. Kadang terduga pelaku ini diketahui sedang melarikan diri dan mencoba bersembunyi dari kepolisian. Aswin menuturkan penangkapan ini dilakukan untuk mencegah tindakan teror yang dilakukan kelompok terorisme tersebut. Densus 88 juga memastikan bahwa 6 terduga teroris ini adalah jaringan Jamaah Islamiyah. Kelompok ini memiliki riwayat beberapa aksi sejak bertahun-tahun silam, termasuk membantu Zulkarnain, pelaku bom Bali 1 saat terlibat aksi di Poso. Sudah, orang yang pertama kali kita ungkap sebelumnya beberapa tahun yang lalu, Zulkarnain itu adalah panglimanya kelompok ini ya, yang terlibat di konflik Poso, di bom Bali 1, di bom Bali 2 yang bersangkutan. Termasuk Upi adalah yang dijulukin profesor sebagai pembuat bom di beberapa aksi teror di tanah air sebelumnya. Nah, tempat yang dipilih di Lampung seperti yang disampaikan ini tidak mesti lokasi aksinya di situ gitu Mas, dan mereka kan sekarang di sana difasilitasi oleh N alias BA ini adalah bersembunyi melarikan diri gitu. Jadi kalau aksinya sudah banyak sehingga mereka sudah ditetapkan sebagai DPO itu jauh sebelum dari sekarang. Ada yang 2015, 2016, ada yang bahkan 2020 ada Jenderal, ada yang dari 2005 Jenderal. Mereka ada aksi melakukan lagi nggak setelah Justru tindakan ini adalah bagian dari pencegahan karena memang ada rencana aksi yang mereka ingin lakukan. Itu sasarannya mungkin berdasarkan peta ini Pak, maksudnya mereka rencana yang tadi disebut mau menyerang Amalia Puana kah? Iya. Jadi kebanyakan dari kelompok ini merencanakan Amalia ke kelompok atau ke petugas polisi. Pak, berarti kebanyakan mereka ini istilahnya bisa dibilang kayak veterannya gitu, orang-orang yang udah pernah. Sudah lama, ya betul. Iya. Gak veteran lah dia tidak berhenti soalnya. Bapak izin Edwin dari Kompas TV, kira-kira untuk N alias BA ini sendiri kan memang harus ditindak. Saudara, Densus 88 menjelaskan bahwa kelompok terduga teroris yang diamankan di Mesuji dan Pringsewu, Lampung adalah kelompok yang pernah menyembunyikan terpidana bom Bali 1 Zulkarnain dan juga Upik Lawanga. Hal ini dijelaskan oleh juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar di Mabes Polri Jakarta pada Kamis 13 April. Kelompok terduga teroris inilah yang bertugas menyembunyikan Zulkarnain dan juga Upik Lawanga. Salah satu tokoh sentral dalam kelompok terduga teroris ini yakni N alias BA, yang menerangkan N merupakan tokoh sentral di jaringan tersebut. N pun diketahui memiliki tugas yang cukup terbilang banyak. N melindungi dan menyembunyikan beberapa anggota kelompok. N bahkan juga menyimpan senjata api. Saat dilakukan pengamanan, N mencoba melakukan perlawanan sehingga berujung ditembak mati oleh kepolisian. N sendiri mencoba melawan petugas menggunakan senjata jenis M16. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan Upi Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Tersangka Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 6 terduga pelaku di kawasan Lampung yang sudah dilakukan sejak Selasa 11 April hingga Rabu 12 April 2023. Baku tembak sempat terjadi antara anggota Densus 88 dan 6 anggota teroris tersebut di kawasan Mesuji dan juga Pringsewu.
Saat penangkapan, terduga pelaku melakukan perlawanan hingga berujung 2 orang tewas. Dalam baku tembak ini ada pula 1 anggota Densus 88 anti teror yang mendapatkan luka serius akibat aksi baku tembak ini. Detasemen khusus 88 anti teror Polri menangkap total 6 teroris di wilayah Lampung pada Rabu 12 April kemarin. Penangkapan ini dilakukan di Umbul Waikiri, Margorejo, Margosari, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Lampung pada Rabu 12 April 2023. Adapun identitas teroris tersebut adalah NG alias B alias SA, ZK, PS alias JA, H alias NB, AM, dan Ki alias AS. 2 terduga pelaku kemudian dilaporkan tewas, yakni NG alias BA dan juga ZK. Warga juga dibuat ketakutan saat aksi baku tembak mewarnai penangkapan teroris tersebut. Kami akan menyampaikan rilis terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus 88 di Provinsi Lampung, tepatnya kemarin, di mana kemarin dan sehari sebelumnya tersangka meninggal dunia. Kemudian yang kedua atas nama ZK juga meninggal dunia. Kemudian yang ketiga atas nama PS alias JA. Yang keempat atas nama H alias NB. Yang kelima atas nama AM. Yang keenam atas nama KI alias AS. Kegiatan ini dilakukan tepatnya di hari Selasa tanggal 11 April pukul 18 di wilayah Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. Densus 88 telah berhasil mengungkap persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat, dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa, yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan yang bersangkutan dari kelompok ini. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upi Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun yang melakukan tindakan penyelamatan, penyembunyian, dan support itu kelompok ini nih yang kita bongkar sekarang ini. Kelompok yang kita bongkar sekarang ini adalah merupakan kelompok yang melakukan penyembunyian dari Nain dan Upi Lawanga, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti bisa kita jelaskan peran masing-masing. Nah, dari kegiatan ini 4 orang
berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif di bawah pengamanan ketat oleh petugas Densus 88. Selain di Mesuji, di Kabupaten Mesuji maksudnya ya, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu tadi malam, Jenderal, sampai dengan tadi malam, sehingga keseluruhan jumlahnya ada 6 orang. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita yang sekarang tergelar di depan foto-fotonya. Nanti mungkin selesai kegiatan bisa kita tunjukkan, Jenderal. Namun di antara barang bukti tersebut yang kita lihat sangat jelas adanya senjata rakitan kaliber besar, Jenderal, kaliber 9 mm, Thompson. Kalau di model yang pabrikan Thompson, tapi rakitan sudah dirakit. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan UPI Lawangah, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Nah, saya kira untuk awal demikian, Jenderal. Nanti secara detail rekan-rekan media bisa bertanya, mungkin kami akan mencoba menjawab dari laporan yang sudah disiapkan oleh penyidik-penyidik Densus dari lapangan. Demikian, Jenderal. Terima kasih Pak Aswin. Jadi tadi udah dijelaskan ya. Biasa rekan-rekan menanyakan dari jaringan teroris mana, telah dijelaskan bahwa ke-6 tersangka. Ya, Saudara, pihak kepolisian dan juga Densus 88 sendiri sudah melakukan konferensi pers terkait penangkapan yang dilakukan terhadap 6 terduga teroris di wilayah Umpul Waikiri, Margorejo, Margosari, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Lampung yang dilakukan pada Rabu 12 April 2023. Ada identitas para pelaku dan juga peran mereka masing-masing juga sudah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan. Ada Abdi Rianda di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat sore. Abdi, bisa diinformasikan hasil konferensi pers yang sudah dilakukan untuk peran atau identitas dari para terduga teroris ini sendiri seperti apa? Ya, baik rekan Ila, bisa saya informasikan terkait dengan penangkapan sejumlah teroris di kawasan Lampung. Total ada 6 terduga teroris yang ditangkap yang merupakan kelompok teroris jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Dari 6 yang berhasil ditangkap, 2 diantaranya diketahui meninggal dunia saat baku tembak dengan anggota Densus. Namun 1 anggota Densus juga berinisial BJO juga tertembak dan harus mendapatkan perawatan medis. Dalam hal ini Polri juga mengungkap identitas, namun hanya inisial saja yang disebutkan oleh Polri, yakni mereka terduga teroris yang berhasil ditangkap yakni adalah N alias BA alias SA, ZK, PS alias JA, H alias NB, AM, dan KI alias AS. Begitu Nila. Untuk peran dari ke-6 terduga teroris ini seperti apa, Abdi? Apakah seluruhnya sudah dijelaskan oleh pihak kepolisian? Ya, baik, untuk adapun peran yang para terduga teroris baik yang disampaikan oleh pihak kepolisian, yang pertama adalah N alias BA atau alias SA. Sosok ini merupakan sosok sentral jaringan Jamaah Islamiyah atau JI Lampung, karena ternyata N alias BA ini pernah menyembunyikan terpidana bom Bali 1, Zulkarnain, dan juga menyembunyikan ahli perakit bom, yakni UPI Lawangah. Lalu N alias BA ini juga membuat sebuah bunker yang dijadikan bengkel senjata di kawasan Lampung untuk merakit senjata, karena juga memang si N alias BA ini mempunyai keahlian merakit senjata.
Untuk teroris yang kedua adalah PS alias JA yang juga membantu peran dari N alias BA yang juga merupakan sosok jenderal atau sosok sentral yang dalam jaringan Jamaah Islamiyah di Lampung ini. Lalu yang ketiga adalah ZK, dia itu berperan menyimpan senjata M16 yang selama ini memang dicari oleh pihak Densus 88 Polri. Keempat ada H alias NB merupakan DPO dari konflik Poso yang kemudian bergabung dalam kelompok ini. Juga untuk yang terakhir ada dua orang lain yang merupakan anggota yakni AM dan KI. Mereka bergabung dengan kelompok tersebut untuk melakukan perencanaan penyerangan atau yang mereka sebut amaliyah. Seperti itu, Mila. Oke, kemudian Abdi, ini dari informasi yang kami terima dari 6 terduga teroris, ada 2 orang yang meninggal dunia. Apakah kepolisian juga turut menjelaskan penyebab meninggalnya mereka, benarkah terkait baku tembak? Ya, baik, untuk kronologi tewasnya dua pelaku atau dua terduga teroris berinisial M alias BA alias SA dan ZK ini memang polisi menjelaskan jika saat melakukan penggerbekan atau penangkapan terhadap kelompok ini, keduanya melakukan perlawanan dengan menembak ke arah anggota Densus yang ingin menangkap sehingga terjadi baku tembak di lokasi dan menyebabkan keduanya meninggal dunia dan ketiga dibawa ke rumah sakit Bayangkara di Lampung. Untuk akibat baku tembak ini juga tidak hanya membuat anggota terduga teroris meninggal dunia juga, tapi membuat satu anggota Densus berinisial JO itu mendapatkan luka-luka akibat baku tembak dengan terduga teroris tersebut di kawasan Lampung. Begitu, Mila. Terakhir, Abdi, informasi terkait terduga teroris ini yang merupakan DPO sejak lama dan berada di Lampung bukan karena memang serta-merta warga Lampung, tapi adalah mereka yang sedang melarikan diri dari pencarian petugas. Seperti apa informasinya? Ya, informasi dari pihak kepolisian kami dapatkan kemarin itu jika ada satu terduga teroris yang memang juga merupakan sosok sentral dari jaringan Jemaah Islamiyah ini yang merupakan DPO atau memang sudah masuk daftar pencarian oleh pihak kepolisian. Dia adalah N alias BA yang tadi memang juga salah satu terduga teroris yang meninggal akibat tertembak karena melawan saat ditangkap. Karena dia itu juga menjadi DPO, masuk dalam daftar DPO itu sejak 2015 lalu dalam perusahaan konflik Poso saat itu. Demikian, Mila. Baik, terima kasih banyak Abdi Rianda, saudara, melaporkan langsung terkait konferensi pers yang telah dilakukan buntut penangkapan 6 terduga teroris di wilayah Lampung. Abdi, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Ya, kami akan tampilkan ini adalah konferensi pers dan juga rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian terkait peran serta identitas terduga teroris yang berhasil ditangkap di wilayah Lampung. Berikut selengkapnya untuk Anda. Densus 88 telah berhasil mengungkap persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut. Mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati, dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat, dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa.
yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan di Jenderal yang bersangkutan dari kelompok ini. Ya. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upi Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun itu, yang melakukan tindakan penyelamatan, penyembunyian dan support itu ya kelompok ini nih yang kita bongkar sekarang ini. Kelompok yang kita bongkar sekarang ini adalah merupakan kelompok yang melakukan penyembunyian dari Zulkarnain dan Upi Lawanga, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nanti bisa kita jelaskan peran masing-masing. Nah, dari kegiatan ini 4 orang berhasil ditangkap dan sekarang sedang dalam pemeriksaan intensif di bawah pengamanan ketat oleh tugas Densus 88. Selain di Mesuji, di Kabupaten Mesuji maksudnya ya, penangkapan juga dilakukan di Kabupaten Pringsewu tadi malam, Jenderal, sampai dengan tadi malam, sehingga keseluruhan jumlahnya ada 6 orang. Dari kegiatan tersebut banyak barang bukti yang disita yang sekarang tergelar di depan foto-fotonya. Nanti mungkin selesai kegiatan bisa kita tunjukkan, Jenderal. Namun di antara barang bukti tersebut yang kita lihat sangat jelas adanya senjata rakitan kaliber besar, Jenderal, kaliber 9 mm, Thompson. Kalau di model yang pabrikan Thompson, tapi rakitan sudah dirakit. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan Upi Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Nah, saya kira untuk awal demikian ya, nanti secara detail rekan-rekan media. Daniela Irda, Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 6 orang terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah atau JI di wilayah Lampung. Para terduga teroris ini saat itu diketahui sedang melarikan diri ke Lampung setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Baku tembak pun sempat terjadi dalam proses penangkapan tersebut. 2 orang teroris tewas dalam baku tembak ini, sementara seorang anggota polisi mengalami luka yang cukup serius. Densus 88 ini menangkap 6 terduga teroris di wilayah Lampung pada Rabu 12 April. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Aswin Siregar, menjelaskan dari 6 terduga teroris yang ditangkap, 2 orang diantaranya meninggal dunia. Pelaku yang meninggal dunia ditembak mati lantaran mencoba melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh petugas. Penggerebekan terhadap terduga teroris ini sedianya sudah dilakukan sejak beberapa hari sebelumnya. Lokasi penggerebekan diantaranya adalah di wilayah Umul Waikiri, Margorejo, Margosari, Kecamatan Lampung. Kepala Kampung Sendang Baru, Muhammad Balsarudin, menjelaskan bahwa TKP penangkapan terduga teroris ini berada di wilayah Kabupaten Pesawaran. Operasi penangkapan dilakukan dengan berjalan kaki menyisir KHL Register 22 Waiwaya. Penangkapan pertama dilakukan pada pagi hari sekira pukul 5:30 waktu Indonesia Barat dengan sasaran tembak terduga teroris bernama Sambada di KHL Register 22 wilayah Waikiri, Pringsewu. Ada 20 orang Densus 88 yang diterjunkan untuk menangkap terduga pelaku ini. Sambada pun berakhir ditembak mati oleh petugas. Pada penangkapan kedua, berlokasi di KHL Register 22 wilayah Margosari, Kabupaten Pringsewu,
Dalam upaya ini baku tembak pun masih terjadi. Seorang anggota Densus mengalami luka tembak serius dalam aksi baku tembak tersebut. Pasalnya pada penangkapan kedua, Densus 88 berhadapan dengan 4 terduga teroris sekaligus. Seorang terduga teroris juga akhirnya ditembak mati oleh petugas. Dalam penangkapan ini total ada 6 teroris yang ditangkap, 4 diamankan, sementara 2 orang lainnya dinyatakan tewas. Sehingga ini mungkin belum seberapa, tapi sekecil apapun pasti ada nilainya, ya. Maksudnya dalam arti penghargaan dari dinas maupun kalau kita lihat ini sebagai sebuah ibadah, pasti sekecil apapun ada nilai amalan ibadah. Tiket sekolah perwira. Ya, nanti kita lihat. Jenderal, kan kemarin ada penangkapan teroris Jenderal di Lampung sama saya oleh Densus 88. Ya, informasi itu benar. Kami dari Polda Lampung melakukan backup untuk mensupport kegiatan tersebut. Dan yang paling penting lagi adalah di Lampung, saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran untuk tetap waspada, untuk tetap meningkatkan hubungan yang baik antara polisi masyarakat dan juga di Polda Lampung di Provinsi Lampung. Jadi gue tersangka sekarang di Rumah Sakit Bayangkara yang apalagi menjelang Lebaran ini dan Ada imbauan dan menjelang mudik ini. Ada imbauan dan Menjelang mudik, ya yang pertama mudiklah mudiklah dengan menggunakan jalur-jalur yang sudah disiapkan. Kemudian Densus 88 telah berhasil mengungkap ya persembunyian dan menangkap para tersangka pelaku tindak pidana terorisme tersebut mulai dari hari Selasa hingga Rabu 11 hingga 12 April. Operasi berlangsung cukup sukses, walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius ya, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Kita bersimpati Jenderal dan kita doakan mudah-mudahan anggota ini bisa cepat tertangani, selamat dan bisa kembali bergabung dengan kita dalam pelaksanaan tugas. Jadi dari 2 hari tersebut diawali dengan penangkapan pertama pada tanggal 11 terhadap tersangka berinisial PS yang sudah disebutkan tadi alias J pada hari Selasa, yang kemudian diikuti dengan penangkapan terhadap saudara N alias BA yang merupakan salah satu pentolan nih Jenderal yang bersangkutan dari kelompok ini ya. Kelompok ini adalah kelompok yang terkait dengan jaringan jamaah Islamiyah yang jika kita flashback kebalik ada penangkapan di tahun 2020 terhadap tersangka atas nama Zulkarnain dan Upik Lawanga yang merupakan DPO 18 tahun ini yang Ya, Saudara, Densus 88 anti teror Polri menangkap total ada 6 orang terduga teroris kelompok Jamaah Islamiyah yang berada di Lampung, yang mana diduga
para terduga teroris ini melarikan diri atau menempati sementara Lampung setelah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kepolisian. Kita sudah tersambung dengan wartawan lapangan dari Tribun Lampung, ada Fajar di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya, saudara, terkait sosok siapa saja terduga pelaku ini dikenal oleh warga di wilayah Lampung. Halo, selamat sore Fajar. Bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait penangkapan terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 di Lampung ini. Silahkan dengan laporannya. Selamat sore nih ya. Baik, Tribuners, dapat saya sampaikan untuk aktivitas upaya penangkapan terduga teroris di wilayah Lampung. Untuk di wilayah Lampung Tengah sendiri, khususnya di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Kabupaten Lampung Tengah, pihak Densus 88 sudah melakukan pemantauan dan melakukan koordinasi dengan aparatur kampung setempat, tepatnya kepada Kepala Kampung Sendang Baru, yaitu atas nama Basarudin sejak hari Selasa tanggal 12 April 2023. Untuk aktivitas pemantauan sendiri menggunakan kendaraan bermobil dengan target terduga teroris ada 5 orang yang terbagi di 2 titik. Nah, 2 titik tersebut berada di kebun hutan lindung Register 22, walaupun titik lokasinya berada di wilayah Kabupaten Pringsewu, namun untuk akses menuju ke sana lebih dekat ditempuh melalui Lampung Tengah. Melakukan operasi dimulai dari Densus yang berjumlah sekitar 40 orang terjun untuk melakukan 2 kali penangkapan dalam 1 hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2023. Untuk penangkapan pertama, pihak Densus 88 berangkat dari titik lokasi Kampung Sendang Baru sekitar tiba di lokasi pukul 6.35 pagi waktu Indonesia Barat. Dalam aksi penangkapan di titik pertama itu berada di wilayah Register 22 dengan nama Waikiri. Dengan terduga teroris ada 1 orang yang dikenal oleh warga dengan nama Sambada. Dalam upaya penangkapan itu sempat terjadi kontak senjata, namun tidak berlangsung lama, Densus 88 menembak mati terduga teroris tersebut. Kemudian untuk upaya penangkapan kedua dilakukan di titik kedua, yaitu di kawasan Register 22 yang bertepatan di daerah Brenung. Dalam upaya penangkapan tersebut terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dalam upaya penangkapan tersebut sempat terjadi kontak fisik, namun ada 1 anggota Densus 88 yang sempat terluka, sebab targetnya ada 4 orang. Dari kontak fisik tersebut, petugas Densus 88 menembak mati 1 orang terduga teroris dan 3 lainnya diamankan dan dalam keadaan hidup. Untuk proses evakuasi, pihak warga Kampung Sendang Baru mengerahkan anggota atau warga diberangkatkan ke kebun Register 22 menggunakan kendaraan bermotor. Kedua jenazah terduga teroris dievakuasi dan diturunkan menggunakan kendaraan bermotor, lalu diangkut menggunakan ambulans menuju rumah sakit yang ada di Bandar Lampung. Ya, oke. Fajar, ini terduga teroris yang ditangkap di Lampung ini diduga merupakan DPO yang memang sudah melarikan diri begitu ya, dan berada di Lampung. Dari keterangan yang bisa Anda sampaikan, apakah ada saksi-saksi dari warga mengetahui keseharian dari para terduga terorisme ini? Baik nih ya, untuk aktivitas kedua teroris yang ditembak mati oleh Densus 88, kebetulan aktivitasnya sebagian besar dilakukan di wilayah Lampung Tengah, khususnya di Kampung Sendang Baru. Hal itu dibuktikan dengan keterangan beberapa warga dan kesaksian dari kepala kampungnya sendiri bernama Basarudin yang melihat dan sempat berbincang dengan kedua terduga teroris tersebut. Karena wilayahnya itu berdekatan dengan kampungnya, maka untuk proses terduga teroris tersebut mencari kebutuhan pokok, beraktivitas seperti sholat berjamaah, ataupun mengikuti kegiatan gotong royong dengan warga kampung dilakukan di Lampung Tengah. Kepala kampungnya sendiri, Basarudin, mengatakan bahwa yang bernama Sambada itu sempat membeli gas di tempatnya. Namun dirinya mengaku bahwa saat beraktivitas di kampung
Ciri khas yang selalu ditunjukkan oleh Sambada selalu memakai masker selalu dan tidak ingin singgah lama-lama. Kemudian dari pengakuan salah satu warga lainnya bernama Supar, Sambada sering bertemu dengannya di kebun register 22 sebab Sambada ini dikenal oleh warga selama 2,5 tahun di wilayah Lampung kopi sering jual. Jadi selama aktivitas kedua terduga tersangka ini, warga sama sekali tidak menyangka bahwa selain petani kopi, beliau ternyata adalah terduga teroris, dan kemarin warga sempat kaget saat dikabarkan tewas keduanya. Oke, Sambada yang memang dikenal oleh warga dan juga sempat melakukan aktivitas bersama dengan warga, begitu ya Fajar. Warga sendiri melihat sosok Sambada seperti apa selama ini sebelum akhirnya diketahui bahwa Sambada ini adalah seorang terduga teroris yang ternyata sedang melarikan diri setelah menjadi DPO? Baik nih ya, untuk dari keterangan warga tersebut, mereka mengaku bahwa hampir semua warga sepakat bahwa tidak ada hal yang mencurigakan dari kedua teroris tersebut. Pasalnya saat beraktivitas seperti biasa, bertemu di kebun, kemudian mencari bahan pokok dan menjual hasil panen, warga sama sekali tidak curiga. Yang mereka tahu bahwa Sambada ini adalah warga dari Jambi yang datang ke Lampung Tengah untuk membeli tanah di kebun hutan lindung register 22, kemudian mendapatkan tanah tersebut di wilayah yang ada di Pringsewu, kemudian bertani di sana sebagai petani kopi. Karena tempat tinggalnya adalah di pondok yang ada di kebun tersebut, jadi warga sering berjumpa di kebun atau ketika Sambada hendak ingin membeli kebutuhan pokok atau menjual hasil panennya. Selama berbincang dengan Sambada, beberapa warga mengaku bahwa topik obrolannya hanya seputar basa-basi singkat saja, seperti dari mana, kemudian apa yang dijual, berapa banyak, dan kondisi pertanian yang tengah dilakukan oleh Sambada. Oke, terima kasih banyak Fajar, wartawan Tribun Lampung. Saudara melaporkan langsung terkait sosok dari terduga teroris yang ditangkap dan diamankan oleh Densus 88 di Lampung. Fajar, terima kasih sekali lagi atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, saudara, sebelumnya juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Aswin Siregar, juga telah membenarkan bahwa ada setidaknya 6 terduga teroris yang ditangkap dan diduga terafiliasi dengan teroris bom Bali 1 Zulkarnain. Bahkan terduga teroris ini juga membantu dan menyembunyikan Zulkarnain serta Upik. Keenamnya telah DPO, bahkan ada yang sejak 2005 silam. Terduga teroris pertama adalah NG, ini merupakan anggota JI yang menjadi DPO sejak 2016. NG sendiri merupakan tokoh sentral dalam kelompok tersebut dan bertugas melindungi dan menyembuhkan beberapa anggota kelompok JI lain. Tak hanya itu, NG juga menyimpan beberapa senjata api, ia bahkan membuat bunker atau bengkel perakitan senjata. Sementara itu, terduga teroris selanjutnya adalah PS yang memiliki peran untuk membantu NG. Lalu ada pula yakni ZK yang memiliki peran untuk menyembunyikan senjata, kemudian H yang merupakan DPO kasus konflik Poso. Terduga pelaku selanjutnya adalah AM dan KI yang juga berperan mempersiapkan senjata api. Densus 88 memastikan 6 terduga teroris yang ditangkap di Lampung adalah jaringan Jamaah Islamiyah. Kelompok ini memang memiliki riwayat dalam beberapa aksi terakhirnya. Tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016
ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api kelompok ini, Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga bunker, Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan Upi Lawanga. Itu sebenarnya buatan N alias BA ini. Senjatanya? Bunkernya ya, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah biasanya kita sebut ya, khususnya kepada anggota Polri. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun sebelumnya, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini, kemudian kita lihat sebagai tokoh sentral yang memang harus kita segera tangkap. Gitu. Dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini adalah kelompok N alias BA dengan tersangka yang lain P, H, itu kita harapkan ini dapat memberikan menciptakan suasana Kamtibmas yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan terorisme. Oleh karena itu kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Jenderal untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kelompok ini. N alias BA, kemudian ada tersangka kedua yaitu saudara P, PS alias J ya. Sama Jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA, sehingga istilahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA tadi. Kemudian ada saudara ZK ya. Saudara ZK juga sama, lebih spesifik saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari itu ya. Ya. Adapun dua yang sudah saya ini ya. N alias BA, ZK sudah, PS, kemudian saudara H alias NB. Ini adalah DPO dari kasus konflik Poso yang kemudian bergabung dengan kelompok ini. Ini sama, masih dalam jaringan Jamaah Islamiyah juga. Kemudian ada tersangka AM. Tersangka AM itu sebagai anggota JI kelompok Lampung yang bergabung dengan kelompok ini yang sudah mempersiapkan merencanakan amaliyah dengan senjata api dan juga dengan KI. KI ini juga sama dengan AM. Jadi ada 6 itu yang ditangkap, 2 diantaranya harus diberikan tindakan tegas untuk melumpuhkan mereka karena melakukan perlawanan, yaitu saudara N alias BA dan saudara ZK yang kondisi terakhirnya meninggal dunia
mereka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata api jenis M16 yang sekarang sudah berhasil kita. Untuk arah izin Pak. Sangat Pak. Ya Pak. Ini senjata yang digunakan oleh tersangka yang Untuk arah izin Pak. Sangat Pak. Ya Pak. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan UPI Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Tersangka atas nama BA ya, N alias BA ya. N alias BA ini merupakan anggota JI yang sudah dijadikan DPO sejak tahun 2016 ya. Yang bersangkutan memang selama ini diketahui menyimpan senjata api kelompok ini, Jenderal. Kemudian dalam kegiatannya N alias BA ini membuat juga bunker, Jenderal. Membuat bunker untuk pembuatan senjata rakitan yang tahun 2019-2020 kita ungkap pada saat penangkapan UPI Lawanga. Itu sebenarnya buatan N alias BA ini. senjatanya. Bunkernya ya, atau apa namanya, bengkel perakitan senjata tersebut. Nah, N alias BA adalah tokoh sentral dari beberapa DPO, daftar pencarian orang dari kelompok Jamaah Islamiyah yang disembunyikan atau memfasilitasi pelariannya. N alias BA ini memang tokoh sentral dalam konteks melindungi dan menyembunyikan tokoh tersebut yang berada di Lampung. Dan N alias BA selalu mengumandangkan semangat keinginan untuk aksi teror atau amaliyah biasanya kita sebut ya, khususnya kepada anggota Polri. Nah, berdasarkan beberapa berita acara pemeriksaan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap di tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, dari situ bisa kita kembangkan jaringan N alias BA ini, kemudian kita lihat sebagai tokoh sentral yang memang harus kita segera tangkap. Dengan kejadian seperti sekarang di mana Densus berhasil menumpas kelompoknya dia ini adalah kelompok N alias BA dengan tersangka yang lain P, H, itu kita harapkan ini dapat memberikan menciptakan suasana Kamtibmas yang lebih aman dan kondusif, bebas dari gangguan terorisme. Oleh karena itu kami pasti mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat untuk memberikan laporan atau informasi apabila menemui atau mencurigai hal-hal yang terkait dengan kegiatan kelompok ini. N alias BA, kemudian ada tersangka kedua yaitu saudara P, PS alias J ya. Sama, Jenderal, mereka ini anggota kelompoknya N alias BA, sehingga istilahnya aktivitasnya bersama dengan N alias BA tadi. Kemudian ada saudara ZK ya. Saudara ZK juga sama, lebih spesifik saudara ZK itu yang menyimpan dan menyembunyikan M16 yang sudah lama kita cari itu,
Ya. Ya. Adapun dua yang Saudara, terduga teroris yang ditangkap di Lampung memang kerap merencanakan penyerangan terhadap anggota polisi. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar. Aswin menuturkan meski bermarkas di Lampung, namun aksi mereka bukan berarti dilakukan di Lampung. Kadang terduga pelaku ini diketahui sedang melarikan diri dan mencoba bersembunyi dari kepolisian. Aswin menuturkan penangkapan ini dilakukan untuk mencegah tindakan teror yang dilakukan kelompok terorisme tersebut. Densus 88 juga memastikan bahwa 6 terduga teroris ini adalah jaringan Jamaah Islamiyah. Kelompok ini memiliki riwayat beberapa aksi sejak bertahun-tahun silam, termasuk membantu Zulkarnain, pelaku bom Bali 1 saat terlibat aksi di Poso. Sudah, orang yang pertama kali kita ungkap sebelumnya beberapa tahun yang lalu, Zulkarnain itu adalah panglimanya kelompok ini ya, yang terlibat di konflik Poso, di bom Bali 1, di bom Bali 2 yang bersangkutan. Termasuk Upi adalah yang dijulukin profesor sebagai pembuat bom di beberapa aksi teror di tanah air sebelumnya. Nah, tempat yang dipilih di Lampung seperti yang disampaikan ini tidak mesti lokasi aksinya di situ gitu Mas, dan mereka kan sekarang di sana difasilitasi oleh N alias BA ini adalah bersembunyi melarikan diri gitu. Jadi kalau aksinya sudah banyak sehingga mereka sudah ditetapkan sebagai DPO itu jauh sebelum dari sekarang. Ada yang 2015, 2016, ada yang bahkan 2020 ada yang dari 2005 gitu. Mereka ada aksi mau melakukan lagi nggak setelah? Justru tindakan ini adalah bagian dari pencegahan karena memang ada rencana aksi yang mereka ingin lakukan. Itu sasarannya mungkin udah kepetain Pak, maksudnya mereka rencana yang tadi disebut mau menyerang Amalia Kuana kah? Iya. Jadi kebanyakan dari kelompok ini merencanakan Amalia ke kelompok atau ke petugas polisi. Pak, berarti kebanyakan mereka ini istilahnya bisa dibilang kayak veterannya gitu, orang-orang yang udah pernah. Sudah lama, ya betul, iya. Gak veteran lah dia tidak berhenti soalnya. Bapak izin, Edwin dari Kompas TV. Kira-kira untuk N alias BA ini sendiri kan memang harus ditindak. Saudara, Densus 88 menjelaskan bahwa kelompok terduga teroris yang diamankan di Mesuji dan Pringsewu, Lampung adalah kelompok yang pernah menyembunyikan terpidana bom Bali 1 Zulkarnain dan juga Upik Lawanga. Hal ini dijelaskan oleh juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregar di Mabes Polri Jakarta pada Kamis 13 April. Kelompok terduga teroris inilah yang bertugas menyembunyikan Zulkarnain dan juga Upik Lawanga. Salah satu tokoh sentral dalam kelompok terduga teroris ini yakni N alias BA, yang menerangkan N merupakan tokoh sentral di jaringan tersebut. N pun diketahui memiliki tugas yang cukup terbilang banyak. N melindungi dan menyembunyikan beberapa anggota kelompok. N bahkan juga menyimpan senjata api. Saat dilakukan pengamanan, N mencoba melakukan perlawanan sehingga berujung ditembak mati oleh kepolisian. N sendiri mencoba melawan petugas menggunakan senjata jenis M16. Keterlibatan mereka seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah tergabung dengan jaringan Jamaah Islamiyah yang sebelumnya terafiliasi dengan kelompoknya Zulkarnain dan Upi Lawanga, dan sejak saat itu N alias BA ini sudah jadi DPO sejak 2015-2016. Ada juga yang menjadi DPO sejak kasus kerusuhan atau konflik di Poso. Tersangka Densus 88 melakukan penangkapan terhadap 6 terduga pelaku di kawasan Lampung yang sudah dilakukan sejak Selasa 11 April hingga Rabu 12 April 2023. Baku tembak sempat terjadi antara anggota Densus 88 dan 6 anggota teroris tersebut di kawasan Mesuji dan juga Pringsewu.
Saat penangkapan, terduga pelaku melakukan perlawanan hingga berujung 2 orang tewas. Dalam baku tembak ini ada pula 1 anggota Densus 88 anti teror yang mendapatkan luka serius akibat aksi baku tembak ini. Detasemen khusus 88 anti teror Polri menangkap total 6 teroris di wilayah Lampung pada Rabu 12 April kemarin. Penangkapan ini dilakukan di Umbul Waikiri, Margorejo, Margosari, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Lampung pada Rabu 12 April 2023. Adapun identitas teroris tersebut adalah NG alias B alias SA, ZK, PS alias JA, H alias NB, AM, dan Ki alias AS. 2 terduga pelaku kemudian dilaporkan tewas, yakni NG alias BA dan juga ZK. Warga juga dibuat ketakutan saat aksi baku tembak mewarnai penangkapan teroris tersebut. Kami akan menyampaikan rilis terkait dengan